Perempuan ini dituduh memplagiat perempuan ini. Apakah itu plagiat? Apakah itu cuma terinspirasi? Gue bisa jamin bahwa kasus ini itu benar-benar berbeda dari semua kasus plagiarisme alias copy paste yang pernah kalian temuin di internet. Sniper Wolf lagi-lagi menjadi buah bibir di internet. Perempuan satu ini kemarin abis kena banyak banget masalah. Dari masalah kontennya nggak kreatif tapi didukung YouTube, sampai ngedoxing konten kreator lain yang mengkritik dia. Di tahap itu gue udah curiga kalau dia ini emang punya masalah mental. Tapi setelah kasus terbaru ini, menurut gue, dia pasti punya kelainan mental. Ini mah fix banget, karena menurut gua udah kacau sih. Oke, jadi apa yang sebenarnya terjadi baru-baru ini? Sebenarnya ini nggak terjadi baru-baru ini, melainkan udah terjadi dari lama, tapi baru dibongkar secara detail dan mendalam sama salah satu konten kreator yang gue suka, yaitu Nerd City. Yang dimana mereka mempelajari kalau ternyata selama ini Sniper Wolf itu bener-bener secara sengaja meniru salah satu konten kreator lain. Peniruannya ini bukan cuma ngikutin gaya konten dan lain-lainnya. Kayak bagaimana MrBeast menemukan formula yang paling ampuh untuk mendapatkan banyak views, yang akhirnya ditirukan sama banyak konten kreator. Yang ini bener-bener beda banget. Konten kreator yang ditiru abis-abisan sama Sniper Wolf namanya adalah Azurland. Sorry, maksud gue AZland. Az ini konten kreator apa? Ya, konten kreator yang menurut gue juga nggak bagus-bagus amat sih. Ini perspektif gue ya, dan penilaian gue. Nggak jauh-jauh dari konten e-girl yang ditambah konten reaction, konten-konten lagi viral, TikTok, yang lagi trending, dan lain-lain. Yang cocok gitu untuk diliatin untuk para nerd, para wibu, karena dia juga suka main game, dia juga suka cosplay, dia juga suka hal-hal yang berbau geek and nerdy stuff. Tapi setidaknya menurut gue dia genuine sukanya. Dan kebetulan dia punya badan yang bagus dan mau ditampilin. Makanya jadi beneran e-girl yang emang e-girl. Bukan yang tahu-tahu e-girl. Padahal dia nggak se-nerdy dan segiki itu. Ya memang punya modal tubuh fisik yang bagus, tapi dulu nggak suka anime, terus tiba-tiba sekarang suka anime. Gue ngomongin Sniper Wolf ya, gue bukan ngomongin idola kalian atau cosplayer yang sedang kalian geluti. Gue nggak tahu siapa. Ya konten-kontennya jadi yang react, ngewibu, ngegeek. Ya udah. Ya kalau sama-sama nge-react, ngewibu, ngegeek itu bukan nyuri konten dong, bukan plagiarism dong. Ya itu tema gitu, itu luas, siapapun bisa pakai tema react, tema geeky nerdy, wibu, dan lain-lain. Iya, sampai ketemu akhirnya satu video yang dimana si Azi ini bikin konten diva, terus Sniper Wolf nggak lama dari itu bikin konten diva juga. Coincidence? Kebetulan? Iya, bisa jadi, karena pada saat itu diva lagi rame-ramenya Overwatch kan. Dan time skip, AZland tiba-tiba collab sama Marshmello. Dan tebak siapa yang tiba-tiba collab sama Marshmello? Sniper Wolf. Kebetulan nggak sih? Kan emang pada saat itu Marshmello lagi rame-ramenya gitu. Iya, bener, coincidence saja mungkin ya. Tapi bagaimana dengan thumbnail ini? Ya bisa aja formatnya sama gitu, no, itu yang lagi rame gitu, ada orang terus sebelahnya video yang dia react. Oh iya ya, itu kebetulan juga sih menurut gua. Tapi bagaimana kalau thumbnail dan video yang di react dan temanya itu sama? Oke, apakah itu semua masih kebetulan? Yang dimana bisa kalian lihat dari tanggal AZland itu upload duluan, terus tiba-tiba si Sniper Wolf ini upload juga. Masih dibilang kebetulan, masih dibilang gak sengaja sebanyak ini. Menurut banyak orang di internet, ini adalah bukti yang paling fatal sih. Yang paling nunjukin Sniper Wolf ini tuh bukan cuman ngeplagiat, tapi emang bener-bener ngebuntutin si AZland. Yaitu di video home tournya AZland, yang dimana Az menggunakan gaun berwarna merah, terus ada adegan dimana ia menunjukkan ada cermin yang dia senderkan ke tembok. Dan tebak siapa yang gak lama abis itu ngupload video home tour dengan gaun warna merah dan memamerkan kaca besar di tembok. Jadi menurut kalian hal kayak gitu disebut apa? Menurut gue ini bukan plagiarisme, bukan stealing konten, bukan kayak ngikutin formula konten kayak MrBeast gitu, biar sama-sama rame, biar sama-sama trending, biar sama-sama diomongin banyak orang. Ini menurut gue lebih serem daripada itu semua sih. Lu kayak sengaja banget gitu, kayak bener-bener pengen, apa ya, bikin orang kesel. Tau gak lu? Lu tau gak sih kayak ada orang yang ngikutin omongan lu, ngikutin gerakan lu gitu, untuk tujuannya bikin lu kesel. Karena kalau orang niru atau orang ngeplagiat atau yang gimana gitu, mereka tuh berusaha ngecover jejak track mereka agar mereka nggak ketahuan plagiat, walaupun mereka plagiat, ngerti nggak lo? Tapi kalau ini, dia plagiat dengan terang-terangan dan sengaja, karena emang tujuannya bikin lu kesel, tujuannya bikin lu terganggu, tujuannya bikin lu bener-bener jadi kayak apa ya, kayak, hey, gua akan selalu mengikuti bayanganmu, hahaha, hahaha. Ini mental orang yang punya mental psikopat gak sih? Ini terlalu berbahaya gak sih? Ini mesti segera diambil tindakan gak sih? Dan lu mau tahu apa yang lebih parah dari ini semua? Sniper Wolf bilang di video dia, kalau sebenarnya yang plagiat itu adalah si AZland. She tried calling me out on Twitter saying I copied her thumbnail.
Siapa sangka? Ini menurut gua bener-bener sesuatu yang udah kelewatan sih, serius. Kalau apa yang selama ini dicurigai oleh banyak orang itu benar, ini bener-bener melebihi batas yang seharusnya. Udah nggak bisa ditolerir. Sniper Wolf ini jelas memiliki masalah mental, masalah, I don't know, kayak orangnya tuh nggak bisa dikritik, nggak bisa ada kompetisi, nggak bisa ada orang yang menghalangi jalan dia, dan dia akan melakukan apapun untuk menjatuhkan orang-orang yang menghalangi dia. Ini narsistik, manipulatif, dan apa, gua lagi malas ngecek definisi yang bener yang mana. Jadi kalau kalian mahasiswa psikolog, lulusan psikolog, mungkin bisa bantu gue di komen di bawah. Ini penyakit mentalnya namanya apa yang kayak gini nih, yang dari gejala-gejala yang kita lihat di internet ini ke Sniper Wolf ini. Seperti yang gue bilang di awal, ini udah lebih dari sekedar plagiarisme. Ini beyond itu sih. Ini kayak apa ya? Kayak si Sniper Wolf tuh emang punya beef sama si Ezi, dan cara dia untuk mengalahkan Ezi adalah dengan seperti ini. Ini menurut gue dari ranah psikolog dan psikiater sih untuk bisa ngebedah ini, untuk melihat kejadian ini nih, persaingan tidak sehat ini yang berlaku di sosial media, yang bukan lagi plagiat gitu, tapi stealing identity mungkin ya, lebih tepatnya bahkan ya di beberapa sumber. Tapi sorry nih, gue nggak paham karena gue nggak bisa ngebedain. Si Sniper Wolf ini menirukan aksennya Eziland. Ini ngeri banget sih. Ini udah nyuri identitas gak sih? Yang dimana emang si Ezi ini tuh berasal dari Kanada, jadi aksennya katanya rada-rada Kanada, yang maaf gue nggak bisa terlalu bedain. Sedangkan Sniper Wolf itu dari Amerika, nggak ada Kanada-Kanadanya. Kenapa tiba-tiba aksennya berubah jadi Kanada? Gak mungkin dong tiba-tiba lu bangun pagi langsung bilang, wah, pagi yang cerah, saatnya aku mengganti logatku menjadi orang Kanada. Menurut gue ini sudah tahap mengkhawatirkan, menakutkan, dan mengerikan. Bagaimana persaingan angka subscriber, persaingan konten kreator di YouTube udah sampai di tahap yang buat gue udah sangat-sangat menjijikan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini masalah plagiarisme yang biasa atau udah lebih dari sekedar itu? Dan seseorang bisa menjadi korban? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa klik tombol merah subscribe di bawah. Dan kalau kalian mau support gue lebih langsung, kalian bisa beli buku gue Bagaimana Media Sosial Menghancurkanmu. Seperti yang tadi kalian lihat bagaimana Sniper Wolf ini bisa jadi sekacau itu. Itu adalah bagaimana perkembangan teknologi internet mempengaruhi masyarakat. Dan gue udah sedikit bedah di sini, kalian bisa baca bagaimana keadaan-keadaan seperti ini itu bisa terjadi di masyarakat baru-baru ini. Kalau mau beli ada banyak di e-commerce, kalian bisa langsung klik aja linknya di deskripsi di bawah. Murah kok, cuma 60 ribuan. Dan ya, gue Nobening, sekian seputar internet untuk hari ini yang cukup mengerikan buat gue, dan semoga tidak ada bahasan lagi mengenai Sniper Wolf ya. Semoga. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.